Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, ini hati ikhlas yang pertama, ridho kepada qadar Allah. Yang kedua, hati ikhlas itu taat. Taat kepada perintah Allah. Yang dimaksudkan hati yang taat itu hati yang bagaimana? Hati yang taat adalah hati yang selalu bahagia dengan perintah Allah. Jadi yang namanya perintah Allah itu bagi orang yang ridho, ya, bagi orang yang hatinya ikhlas membuat hatinya taat, pokoknya sama perintah Allah itu bahagia. Apapun perintah Allahnya itu akan disikapi dengan hati yang bahagia. Apapun perintahnya. Iya, itu cuma satu kata aja, bahagia. Termasuk juga perintah Allah yang terasa berat untuk diamalkan. Perintah Allah yang terasa berat untuk diamalkan. Orang yang hatinya taat malah bahagia, Bapak Ibu. Iya. Kenapa bahagia? Karena dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah sampaikan ini di surat Ali Imran ya, ayat 142. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bahwa amal-amal baik kalian itu akan membuat kalian masuk surga? Akan begitu saja membuat kalian masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sementara Allah belum melihat perjuangan kalian. Belum melihat mujahadah, jahadu. Belum melihat perjuangan kalian di dalam melakukan amal kebaikan itu. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah juga belum melihat kesabaran kalian di dalam melakukan amal kebaikan. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat amal kita itu bukan semata-mata amalnya, Bapak Ibu. Tapi sejauh mana kita jahadu, berjuang di dalam melakukan amal itu dan bersabar pada saat kita melakukan amal tersebut. Dan untuk bisa berjuang dan bersabar melakukan amal, kita butuh amal yang apa? Amal yang kita nggak suka. Amal yang kita merasa berat. Kan itu orang yang hatinya taat malah senang. Kemudian ketemu dengan amal-amal yang kok berat untuk diamalkan. Sebagai contoh, ketemu lagi dengan beliau. Dihina. Ada perintah Allah nggak? Iya, ketika kita dihina begini. Ada. Apa perintah Allahnya? Idfa' billati hiya ahsan. Ya, Fussilat ayat 34. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ini perintah Allah. Membalas keburukan orang dengan kebaikan. Pertanyaannya, kalau ini perintah Allah, harusnya kita apa, Bapak Ibu? Taat. Harusnya kita taat. Tapi ini perintah Allah yang ringan atau berat untuk kita amalkan? Berat. Ini harus pakai berjuang, harus pakai bersabar. Tapi orang kalau betul-betul hatinya ridho, hatinya ikhlas, hatinya taat, ada perintah yang berat seperti ini, justru yang dia rasakan apa, Bapak Ibu? Bahagia. Bahagia. Iya, kenapa bahagia? Saya punya kesempatan untuk berjuang dan bersabar di dalam melakukan amal ini. Di mana perjuangan dan kesabaran kita itu yang akan membuat amal yang kita lakukan membawa kita ke surga. Karena sekali lagi di ayat tadi Allah mengatakan, apakah kalian mengira bahwa amal baik kalian akan membuat kalian masuk surga begitu saja, sementara Allah belum melihat perjuangan kalian dan belum melihat kesabaran kalian. Iya, ini justru bahagia. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Iya. Ini kan ada kesempatan untuk mengamalkan ayat ini. Wayutiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, seperti yang tadi kita sampaikan. Iya, mendahulukan orang lain walau diri sendiri dalam keadaan butuh. Iya, dalam keadaan butuh. Ini kan perintah Allah yang rasanya berat. Berat. Mendahulukan anak walaupun kita sendiri sebenarnya pengennya keluar. Iya. Membersamai anak padahal kita sendiri punya kesibukan.
Bagaimana kemudian kita mendahulukan orang lain, termasuk bisa jadi ya, suami lebih mendahulukan istri, istri lebih mendahulukan suami. Kita kan melaksanakan perintah Allah yang berat. Ya, tapi dengan hati yang taat, kita pasti akan bahagia. Ya. Termasuk kalau kita memberi, kata Allah apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Memberi dari yang paling kita suka. Ini perintah Allah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau infak, mau sedekah, mau ngasih, ya kasihlah apa yang paling kita sukai. Ini perintah Allah. Ringan atau berat? Berat. Tapi kalau hati kita taat, kita bahagia. Kita bahagia. Inilah nikmatnya kita memiliki hati yang taat. Dan tidak hanya sekedar itu, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar bahagia dengan perintah Allah, pokoknya apapun perintah Allahnya itu kita jalani dengan bahagia. Jadi ketika Bapak Ibu sholat, gitu ya, sholat, itu yang dirasa adalah bahagia. Ya, yang dirasa adalah bahagia, kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Sehingga ada seorang alim, Bapak Ibu, dia bermunajat begini, ya Allah, kalau seandainya sholat yang saya lakukan ini bisa membawa saya ke surga, apakah nanti di surga saya masih boleh sholat, ya Allah? Apakah di surga saya masih boleh ruku, masih boleh sujud? Ya Allah, seandainya nanti di surga saya kok nggak boleh lagi sholat, nggak boleh lagi ruku, nggak boleh lagi sujud, maka di manakah letak nikmatnya saya berada di surga? Di manakah letak nikmatnya saya berada di surga? Kalau di surga kok nggak boleh sholat? Dan yang kita dapatkan dari munajat beliau ini apa, Bapak Ibu? Beliau ini sudah menemukan surga di mana? Di dalam sholat. Menemukan surga di dalam sholat. Maka aslinya orang-orang yang hatinya taat, dia menemukan surga di dalam perintah Allah. Jadi waktu baca Quran itu dia merasakan suasana surga. Ya, waktu mendahulukan keluarga sudah menemukan surga. Jadi surganya memang di situ. Surganya, ya, keluarga surga ya terasa pada saat ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun suatu saat karena satu dua hal tidak bisa melaksanakan perintah Allah, maka orang yang hatinya taat itu nggak pinter bikin alasan. Yang hanya bisa dia lakukan adalah saya sudah zalim kepada diri saya sendiri. Semalam tidak tahajud. Itu kalau mau nyari alasan sebenarnya kita bisa sebut. Ya habis tidurnya kemalaman, semalam kok gerimis, dingin, mati lampu gitu ya. Iya, atau bisa jadi alarmnya nggak bunyi. Ya, sekian banyak alasan kita bisa bikin. Tapi kalau orang hatinya taat, sekali lagi dia nggak pinter bikin alasan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatakan saya sudah zalim kepada diri saya sendiri. Kenapa semalam kok saya tidak qiyamul lail? Kenapa saya sholat kok sampai masbuk? Kenapa saya sholat kok tidak di masjid? Itu orang yang hatinya taat. Nah, paling akhir Bapak Ibu sebagai penutup adalah khudu'. Orang yang hatinya ikhlas dia khudu'. Khudu' terhadap larangan Allah. Nah, apa yang dimaksud hati yang khudu'? Adalah hati yang merasakan larangan Allah sebagai karunia dan rahmatnya yang lebih bermakna melebihi karunia perintah. Ya, larangan Allah itu karunia, Bapak Ibu. Di mana letak karunianya? Bukankah larangan Allah itu menjadi dosa? Betul, menjadi dosa. Dan dosa, tahukah kita Bapak Ibu, sebenarnya punya dua sisi. Sisi yang pertama adalah memperhinakan, bahkan menjadi sumber kesengsaraan. Tetapi di sisi yang lain, dosa itu juga bisa membuat kita terangkat mulia, bahkan bahagia. Jadi kita bisa mulia dengan dosa. Kita bisa bahagia, bahkan kita bisa masuk surga itu karena dosa. Jadi dosa itu bisa membawa kita ke surga, bisa. Dan cara untuk menjadikan dosa ini membuat kita bahagia, mulia, di surga nanti itu caranya mudah. Caranya adalah cukup dengan kita tidak melakukan. Ya Allah, mudahnya kita mendapatkan surga dengan cara tidak melakukan, yaitu tidak melakukan dosa. Dan caranya juga sederhana Bapak Ibu. Cukup sekali dalam hidup kita berniat. Berniat untuk tidak melakukan dosa di sepanjang hidup kita. Begitu kita niat, syaratnya niat ya Bapak Ibu. Udah sejak saat itu kita tidak ngegosip, kita tidak nyolong, kita tidak makan riba,
selingkuh, berzina, tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, kita dapat pahala. Dan pahalanya terus menerus 24 jam sehari. Kalau kita udah niat. Ya, jadi contoh sederhana, katakan si A ya, Bapak Ibu kita semua niat. Ya, kalau ada yang belum, nah ini kesempatan niat. Ya. Jadi si A ini niat Pak, pokoknya saya sepanjang hidup nggak akan lagi ngegosip. Maka ketika dia nggak ngegosip, dia dapat pahala nggak Bapak Ibu? Dapat, karena dia udah niat. Tapi si B, dia juga nggak ngegosip. Tapi pada saat ditanya, ya, Bu, Pak, kok nggak ikut ngegosip? Terus beliau bilang, nggak ada bahan nih. Jadi nggak ngegosipnya adalah karena nggak ada bahan. Dia berdosa nggak ngegosip? Ya enggak, tidak ngegosip, tapi dapat pahala? Enggak. Dia nggak niat. Yang membuat dia tidak ngegosip adalah bukan karena dia berniat untuk tidak ngegosip. Dia tidak ngegosip karena nggak ada bahan. Dia nggak ngegosip, nggak dosa, tapi dia nggak dapat pahala. Beda dengan orang yang sudah niat. Ya. Ini nikmatnya, nikmatnya dosa sebenarnya. Cukup dengan kita niat, ya Allah, mulai saat ini saya berniat untuk tidak lagi melakukan dosa. Udah sejak saat itu, ya, semua amal kita meninggalkan dosa. Ya. Semua amal kita tidak melakukan dosa itu akan dinilai pahala. Gimana kalau seandainya kita sudah niat tapi tetap berbuat dosa? Nah, kalau itu solusinya segera taubat. Ya, karena taubat itu sebenarnya memiliki makna memperbaharui niat untuk meninggalkan dosa. Bukankah waktu kita taubat, ya syaratnya kita pertama mengakui dosa yang kita lakukan, i'tiraf. Kedua, an-nadmu, menyesali dosa yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Janji itu kan sama dengan memperbaharui niat. Ya, memperbaharui niat. Nah, sisi yang lain nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati yang khudu' itu akan memandang dosa sebagai musibah. Ini kalau orang melakukannya. Musibah berat paling beratnya musibah kehilangan dunia. Dan itu yang akan dilakukan oleh orang-orang yang hatinya khudu'. Kalau terlanjur berbuat dosa, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat kepada Allah. Ya, sehingga kalaulah melakukan perbuatan dosa, iya, itu sangat sedih. Sangat sedih, sangat susah. Gitu. Ya Allah, kenapa saya zalim kepada diri saya sendiri? Ya, sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam ketika beliau melanggar larangan Allah memakan buah terlarang, apa yang dikatakan oleh beliau, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalaulah Engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasul berkata, in saratka hasanatuka, kalau kebaikanmu membuatmu bahagia, wa sa'atka sayyi'atuka, dan keburukanmu membuatmu susah, fa anta mu'min, maka engkau adalah seorang mukmin. Anta mukmin, maka engkau adalah seorang mukmin. Bagi orang-orang yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia dengan kebaikan. Dan inilah yang menjadi dasar bahwa ketaatan itu dari hati, ketundukan juga dari hati. Wujud kalau hati kita taat adalah bahagia dengan kebaikan. Walau kebaikan itu berat sekali untuk kita lakukan, dan yang kemudian kedua adalah susah dengan keburukan. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita adalah seorang mukmin. Pada kuliah hal sebagai penutup kita semua berdoa, semoga semua keikhlasan kita dalam berkeluarga menjadi aliran hidup yang menyatukan kita kembali bersama keluarga di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.